Rekam, guys. Oke, udah masuk. Oke, guys, jadi di sini aku mau jelasin tanda baca part 2. Nah, jadi tadi aku udah bilang di tanda baca itu kan banyak banget, dan kenapa aku pisah nih jadi ada 2 part, ada part 1, ada part 2. Jadi part 2 ini itu kayak kelanjutannya, guys, dari yang part sebelumnya. Nah, part sebelumnya itu aku jelasin minggu lalu. Nah, nanti aku bakal drop link YouTube buat pertemuan minggu lalu buat kalian yang belum sempat ngikut atau belum sempat nonton gitu. Oke, jadi aku langsung aja. Nah, jadi tanda baca pertama yang aku mau jelasin itu adalah tanda apostrof, guys. Ada yang pernah dengar nggak nama apostrof? Di artikel atau di buku, ada yang pernah dengar nggak sebelumnya? Kak, apostrof itu apa sih? Ada yang pernah dengar nggak? Baca gitu. Belum ada ya? Kalau misalkan belum ada, aku coba jelasin nih. Apostrof. Apostrof tuh buat apa sih, Kak? Apostrof itu buat menghilangkan, guys. Atau di sini aku sebutnya penghilangan. Tapi sebenarnya aku bisa sebut juga sebagai peningkatan, guys. Nah, kenapa disebut penghilangan, Kak, atau disebut peningkatan? Nah, jadi gini, aku langsung masuk ke contohnya aja ya, guys. Misalkan gini, dia apostrof. Ini apostrof kayak gini ya, guys. Bentuknya tuh kayak, ini kayak tanda petik gitu, guys. Nah, kayak gini. Benar, jadi ada di komen ya, itu ya Kak, misal Kenneth jadi kan gitu. Benar, jadi apostrof tuh sebenarnya kayak menyingkat gitu, guys. Misalkan dia akan ke Surati, di sini ada apostrof, guys. Nah, apostrof itu kita kan tahu kan itu berasal dari kata akan. Nah, buat menyingkat kata akan, misalkan kita mau menghilangkan huruf A-nya nih, kita mengapostrofkan aja, guys. Kita kasih tanda apostrof di sini, terus jadikan gitu. Misalkan, apalagi ya, misalkan gini, dia, sorry guys, dia telah pulang gitu. Kita tahu guys, kalau maksud kalimat ini itu adalah dia telah pulang guys, tapi karena kata telahnya ini ingin disingkat atau dipersingkat gitu, kita bisa pakai apostrof guys, jadi disingkat jadilah aja. Itu. Nah, tapi tidak hanya berlaku untuk menulis kata atau huruf, kita juga menggunakan apostrof untuk menulis tanggal atau tahun, guys. Misalkan kayak gini, 15 Maret 2014. Nah, untuk menyingkat 2014-nya, kita bisa menggunakan apostrof, guys. Gitu. Jadi sebenarnya apostrof itu fungsinya hanya untuk menyingkat, guys. Kalau misalkan kalian nemu nih, kayak kata misalkan kayak gini, Jumat, guys. Kalian sering nemu nggak? Kata Jumat gitu, ada apostrofnya gitu. Nah, ini nggak benar ya, guys. Tadi aku udah bilang apostrof itu dipakai buat menyingkat, guys. Kalau misalkan Jumat apostrofnya dipakai untuk misalkan kayak apa ya, kayak kol-kolah gitu, Jumat gitu. Nah, itu nggak bisa, guys. Kalau mau menulis huruf Arab gitu atau kata-kata yang diadaptasi dari bahasa Arab gitu, itu nggak usah pakai yang namanya apostrof, guys. Gitu, guys. Ada yang mau ditanya sampai sini? Aman ya kalau misalkan ada yang bertanyain? Aku lanjut aja nih. Oke, thank you. Lanjut ke garis miring, guys. Nah, garis miring itu fungsinya ada 3. Aku mau jelasin yang 2 pertama dulu nih. Tanda garis miring itu dipakai dalam nomor surat, terus nomor pada alamat, terus penandaan masa tahun 1 tahun juga, yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Nah, kita bisa baca kayak gini kan, Jalan Kartini 2 nomor 15. Nah, untuk mengganti kata nomor, kita bisa menggunakan garing atau garis miring, guys. Nah, terus kalau misalkan kita nemu biasanya ini guys, nomor 8 TK, terus I1 2015 gini. Nah, untuk memisahkan setiap bagiannya nih, penomorannya, terus tahun-tahunnya, kita bisa pakai namanya garis miring juga. Nah, terus kalau misalkan kita kan pelajar nggak asing banget sama tahun ajaran guys, 2014-2015. Nah, 2014 kan tahun depannya 2015 ya. Nah, itu yang dimaksud dalam 2 tahun takwim guys. Jadi 2 tahun yang berurutan gitu. Nah, untuk menggabungkannya kita menggunakan garis miring guys. Misalkan lagi 2012, 2013.
Nah, kalau misalkan kita nggak bisa nulis kayak gini, guys. Misalkan 2011, 2015. Nah, ini nggak bisa, guys. Soalnya ini tuh bukan 2 tahun yang berurutan gitu. Dan ini kan ada jedanya sekitar 4 tahun gitu ya. Nah, ini bukan 2 tahun takwim, guys. Nah, yang benar tuh kayak gini. 2012, 2013, 2014, 2015. Gitu. Terus yang B nih. Tanda garis miring dipakai untuk mengganti kata dan, atau, dan setiap. Contohnya kayak gini. Putra garis miring putri. Nah, kita biasanya nemu nggak sih kayak untuk putra putri, kemudian untuk siswa siswi biasanya kita nemu di surat dari sekolah gitu ya. Nah, kenapa ada garis miring itu untuk menggantikan konjungsi dan, guys. Bukan atau ya, kalau di sini konteks yang pertama itu untuk dan, putra dan putri, terus siswa dan siswi gitu. Terus yang konteks kedua nih, kita baru pakai yang namanya atau, misalkan ditukar dengan coklat atau permen gitu. Terus yang ini konteks ketiga, kita juga nggak asing banget sama yang ketiga ini, harganya 2.000 per lembar gitu. Nah, ini kan maksudnya per ya guys, kayak per lembar gitu, itu maknanya setiap lembar guys. Kalau misalkan kalian nemu lagi kayak apa ya? Kayak per helai atau per buah gitu. Nah, itu juga sama kayak setiap buah, setiap helai. Jadi garis miring di konteks ketiga itu fungsinya untuk menulis setiap, guys. Gitu, ada yang mau ditanya sampai sini? Aman ya kalau misalkan ada yang belum ditanyain. Kalau kalian nggak bisa ngomong, di chat aja nggak apa-apa, guys. Nanti aku baca chat kalian. Oke? Lanjut ya. Nah, tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan, guys. Dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Nah, kita sering banget. Nah, aku sebenarnya mau nanya banget. Aku mau nanya dulu sama kalian nih. Yang benar itu hutang pakai H atau utang, guys? Coba. Ini mau berpendapat nggak? Hutang? Utang atau hutang? Pakai H atau enggak? Hutang ya? Bener, guys. Jadi, nggak usah pakai H ya, guys. Yang benar tuh yang kanan, yang utang. Nah, di sini kan tulisannya kan hutang, guys. Nah, kita tahu hutang itu kan kata yang nggak baku, guys. Nah, biasanya kalau kita sebut kata-kata yang berlebih hurufnya, atau penyebutannya salah, kita bisa sebut sebagai kata tidak baku, guys. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita bakal bahas yang kata tidak baku. Nah, untuk memperbaiki kata hutang ini, kita nggak usah, misalkan menghapus katanya ini nggak usah, guys. Kita cukup menggunakan garis miring, kayak mengapit. Kita cukup mengapitkan 2 garis miring di antara kata yang berlebih, guys. Misalnya kayak gini, hutang jadi utang, guys. Itu, guys. Ada yang mau tanya sampai sini? Aman ya? Lanjut, guys. Nah, ini yang agak tricky, guys. Tanda titik koma. Yang A, tanda titik koma digunakan sebagai kata pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain. Dalam kalimat majemuk tentunya. Aku mau ganti warna merah deh. Oke. Misalkan aku punya kalimat pertama kayak gini. Hari sudah sore, terus titik koma, anak-anak sedang membersihkan diri. Nah, ini kan kalimat yang setara, guys. Kenapa aku bisa sebut setara? Karena di sini kan hari-hari itu kan sebenarnya adalah subjek. Kemudian sudah sore aku bisa sebut sebagai predikat, guys. Nah, begitu juga dengan ini. Anak-anak sedang membersihkan diri. Sebenarnya diri itu O, guys, objek. Cuma kedua kalimat ini, kalimat ke-1, sini kalimat kedua, dia punya namanya subjek dan predikat, guys. Nah, fungsi tanda titik koma di sini buat apa sih? Nah, kita bisa baca kalimat ini kayak gini misalkan. Hari sudah sore dan anak-anak sedang membersihkan diri. Nah, biasanya nih, tanda titik koma itu dipakai buat menggantikan konjungsi dan. Karena kan dia memisahkan kalimat setara ya, guys. Nah, dan itu kan menunjukkan kayak satu konteks kalimat setara dalam kalimat majemuk gitu.
Nah, untuk menggantikan kata dan ini, konjungsi dan ini, kita bisa menggunakan yang namanya titik koma, guys. Gitu. Kalau misalkan aku punya contoh lain lagi nih, kayak misalkan kayak gini. Ayah tidur. Terus titik koma, ibu memasak. Nah, ini tuh kan juga kalimat yang setara, guys, karena dia punya subjek dan predikat. Jadi untuk memisahkannya, kita bisa pakai kata dan, tapi bisa juga pakai titik koma, guys. Nah, tapi setahu aku ya, kalau titik koma tuh biasanya dipakai untuk menggantikan konjungsi dan sih, bukan atau, bukan meskipun, bukan namun. Lebih ke dan sih biasanya kalau titik koma itu. Aku belum pernah nemu kalimat yang titik koma itu dipakai untuk menggantikan atau dan konjungsi selain dan. Gitu, guys. Terus lanjut ke yang B. Titik koma digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa. Nah, di sini yang aku tadi sebut agak tricky, guys. Kalian perlu fokus buat yang bagian klausa. Sebenarnya aku perlu kaji ulang lagi atau perlu perdalam juga tentang klausa. Cuma yang aku bisa sebut klausa itu sebenarnya adalah apa ya? Kalau aku bisa sebut tuh dia terdiri dari minimal ada predikatnya, guys. Tapi lebih baik ada subjeknya. Subjek dan predikat gitu. Nah, misalkan kita lihat kayak gini, guys. Syarat penerimaan pegawai di perusahaan ini adalah 1. Kewarganegaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1 dan berbadan sehat. Nah, aku mau highlight nih kata berkewarganegaraan, terus kata berijazah, terus kata berbadan itu adalah predikat, guys. Nah, kalau misalkan kalian tanya nih, loh Kak, subjeknya mana? Nah, kalau aku bisa sebut tuh sebenarnya klausa itu dia lebih menekankan pada bagian predikatnya, deh. Nah, kalau misalkan mau ditambah subjek sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan aku lihat di sini kalimatnya, yang subjek tuh yang ini, guys, syarat penerimaan pegawai. Gitu. Itu lebih ke subjeknya. Tapi kalau predikatnya di sini kan ada 3. Berkewarganegaraan, berijazah, berbadan. Kayak gini ya misalkan. Nah, untuk memisahkan setiap klausa ini, kita pakai yang namanya titik koma D. Gitu. Bukan koma ya, bukan koma. Apalagi titik, apalagi bukan titik, tapi titik koma, guys, yang benar. Cuma kalau saran aku, kalian habis ini bisa banget kaji ulang atau cari-cari info lagi seputar klausa. Gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Atau aman ya? Kalau misalkan kalian mau tanya? Ya, maaf, Kak. Iya, boleh. Itu yang di samping adalah itu nggak ada tanda titik duanya, Kak? Oh, enggak. Oke, jadi makasih ya pertanyaannya. Sebenarnya gini, kata adalah itu dia sudah memerinci deh, udah merinci syarat penerimaan pegawainya. Jadi nggak usah dikasih titik 2. Kecuali kalau gini, misalkan syarat penerimaan pegawai di perusahaan ini. Nah, berhentinya sampai di ini aja. Nah, kita kasih titik 2 di sini deh. Soalnya kita butuh tanda yang bisa memerinci gitu, yang bisa memerincikan. Nah, yang bisa memerincikan adalah titik 2. Tapi kalau misalkan nggak pakai titik 2 nih, misalkan pakainya adalah, yaitu, terus ada yakni. Nah, itu tuh udah memerinci, guys, sifatnya. Jadi kita nggak usah lagi pakai titik 2. Nggak usah pakai tanda baca di sini. Gitu. Udah jelas belum? Oke, Kak, makasih. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Sebelum aku lanjut lagi. Lanjut ya. Nah, ini yang terakhir buat tanda titik koma. Tanda titik koma itu digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat, guys. Nah, tapi kita perlu perhatikan di sini. Aku pakai contoh kalimat ini ya. Buku, pensil, dan tinta. Kita tahu ini tuh adalah kumpulan dari alat tulis. Ya nggak sih? Ada buku, ada pensil, ada tinta. Terus ada baju, ada celana, dan kaos. Itu tuh pakaian, guys. Nah, terus yang di bagian akhir banget ada pisang, apel, dan jeruk. Itu kan buah semuanya. Nah, untuk memisahkan kelasnya alat tulis, kelasnya pakaian, sama kelasnya buah, guys, kita pakai yang namanya titik koma, guys. Bukan titik ya, guys, apalagi tanda titik doang.
Titik koma tuh untuk memisahkan aja, guys. Yang mana alat tulis, mana pakaian, mana buku. Itu, guys. Nah, ada yang mau tanya sampai sini? Aman ya? Kalau misalkan ada yang mau tanya. Aku lanjut, guys. Bentar. Oh ya, guys. Jadi, selamat juga yang baru bergabung. Mungkin aku bisa ini dulu ya. Bisa ngingetin presensi dulu buat yang belum presensi. Sama ini, aku mau tahu nih, prodi dan PTN impian kalian, buat yang berkenan nih. Tapi kalau bisa mau nih, kalian boleh sharing juga di Jamboard, pakai notes atau pakai gambar. Kalian tulis PTN dan prodi impian kalian. Di situ ya guys, di Jamboardnya. Terus jangan lupa juga buat presensinya. Oke guys, sekian dari iklannya. Aku lanjut lagi ke materinya nih. Tentang Fernando gimana? Kak, nanti boleh tolong nggak link presensinya dikirim di grup Telegram ya? Oh ya, oke, nanti aku kirim ya. Oke, lanjut ke Kak, tanda makasih. petik 2. Oke, tanda petik 2. Nah, yang pertama nih, tanda petik 2 digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, dan bab suatu buku. Contohnya kayak gini, lagu Indonesia Raya berkumandang saat bendera dikibarkan. Nah, Indonesia Raya itu kan judul lagu, guys. Nah, untuk menjelaskan kalau ini judul lagu, kita pakai tanda petik 2, guys. Gitu. Cuma aku mau disclaimer, guys. Kalau misalkan kita nulis judul buku nih, guys, buku, terus majalah, itu kita pakainya nulisnya huruf miring ya, guys. Bukan pakai petik 2, guys. Soalnya gini, guys, kalau petik 2 itu lebih dikhususkan untuk menulis naskah, artikel, sama bab suatu buku, guys. Nah, kita tahu kan kalau artikel, naskah, dan bab suatu buku itu kan bagian dari buku, guys. Bagiannya majalah atau bagian dari koran, guys. Nah, biar orang nggak bingung nih, mana yang judul buku, terus mana yang judul artikel. Nah, kita bedain, guys. Kalau buku, kalau majalah, atau koran gitu, kita pakainya huruf miring, guys. Tapi kalau artikelnya, naskah, atau bagian dari bukunya sendiri, kita pakai petik 2, guys. Gitu. Terus yang poin kedua, tanda petik 2 itu digunakan untuk mengapit petikan langsung, guys, dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Nah, contoh di sini aku udah kasih contoh di sini, menurut pasal 31 bla 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 ini ya. Tapi di sini harus ada komanya dulu ya, guys. Terus baru dikasih petik 2. Menurut pasal 31 sampai 1945 ini, petik 2, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, ini tuh sebenarnya adalah kalimat atau statement atau pernyataan deklaratif dari pasal 31, guys. Gitu. Nah, untuk memisahkan nih, mana kalimat yang pernyataannya, kita menggunakan tanda petik 2, guys. Terus yang ketiga, tanda petik 2 digunakan untuk kata bermakna khusus atau julukan. Contoh, dilarang memberikan amplop di petik 2 kepada petugas. Nah, amplop di sini punya makna konotasi, guys. Punya makna khusus. Nah, itu adalah suapan atau sogokan gitu. Gitu, guys. Misalkan kita punya lagi nih, ada julukan 3 serangkai. Mungkin yang anak sosum kan tahu 3 serangkai itu kan adalah yang itu ya, para pejuang bangsa. Cuma aku pernah nemu kayak konteks kata 3 serangkai itu adalah 3 orang yang punya geng gitu. Itu namanya 3 serangkai. Nah, itu juga bisa, guys. Jadi penggunaan tanda petik 2 di sini itu fungsinya untuk kata yang punya makna khusus, guys. Amplop, 3 serangkai, gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini, guys? Aman ya, kalau misalkan ada yang mau tanya. Oke, lanjut, guys. Nah, sekarang tanda petik tunggal, guys. Nah, bedanya apa sih, Kak? Tanda petik 2 sama tanda petik tunggal gitu. Nah, tanda petik tunggal itu fungsinya yang saat ini ada 2, guys. Yang pertama, untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan lainnya. Nah, misalkan di sini, tanya dia, koma. Oh, dengar bunyi kering-kering tadi? Nah, di sini kan ada tanda petik 2, guys. Ini kan
sesuai fungsi yang kedua tadi yang slide sebelumnya, itu kan untuk mengapit kalimat langsung, guys. Nah, tapi di sini ada lagi nih, pengen ada yang bisa mengapit nih, kata kering-kering, itu kan bunyi sepeda, guys. Nah, kata kering-kering itu perlu diapit, guys, karena kan dia untuk memisahkan nih. Kalau dia itu adalah bunyi sepeda gitu. Nah, untuk mengapitnya, kita nggak boleh pakai tanda petik 2, guys. Kita nggak boleh pakai tanda petik 2, tapi kita pakai namanya tanda petik tunggal. Gitu. Terus yang B, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan gitu. Contohnya kayak gini. Tergugat, terus tanda petik tunggalnya adalah yang digugat. Jadi maksudnya di sini adalah definisi tergugat adalah orang yang digugat. Gitu. Begitu juga dengan ini, tadulako. Aku kurang tahu sini bahasa apa ya. Tadulako itu kalau di petik tunggal itu artinya panglima. Jadi yang di dalam petik tunggal itu fungsinya untuk menjelaskan definisi dari yang di luar petik tunggal gitu deh. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Kak. Oke, siaman ya. Lanjut. Benar. Nah, kekurung sekarang. Ada kurung. Ada kurung, tapi kurungnya yang lengkung gitu. Nanti ada kurung yang lengkung, ada kurung yang siku. Tapi kita yang ke yang kurung dulu nih, yang lengkung. Yang A. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Karena kayak gini. Adik saya membuat kartu tanda penduduk. Terus dikurung gini ada. Halo? Ada yang mau tanya nggak tadi? Aman ya suaraku? Oke, lanjut ya. Tanda kurung lengkung di sini itu untuk menyingkat, guys. Tapi ingat, yang dikurung itu yang singkatannya. Ini, KTP. Itu kan singkatan dari kartu tanda penduduk, guys. Begitu juga dengan yang kedua, guys. Lokakarya. Dalam kurung workshop itu dilaksanakan di Semarang. Tapi jangan lupa, guys, karena workshop itu adalah bahasa asing ya. Itu perlu ditulis miring, guys. Karena dia kan bahasa asing, bahasa Inggris gitu ya. Meskipun dia udah ditanda kurung gitu, juga harus dikasih huruf miring gitu deh. Terus yang B, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan kalimat utama. Keterangan itu, lihat tabel 1, menunjukkan perkembangan usaha mebel di Jepara. Nah, untuk menjelaskan keterangan ini, guys, kayak lihat tabel 1, kita perlu mengapitnya dengan tanda kurung, guys. Tapi kurung lengkung ya, guys, bukan kurung siku. Gitu. Kalau misalnya kalian nemu nanti di jurnal ilmiah atau di buku, kalau misalkan ada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan diagram, nah, biar si pembacanya itu kayak ngeh gitu, kayak ngerti. Jadi biasanya penulis buku tuh kayak menulis keterangan, guys. Kayak misalkan lihat bagan 1 atau lihat diagram 1, tapi dikasih tanda kurung dulu. Gitu. Kayak kemudian sampai sini. Belum ada ya? Lanjut dulu nih. Aman, Kak. Lanjut aja. Oke. Nah, sekarang yang ini. Tanda kurung dipakai untuk mengapit kata yang keberadaannya dapat dimunculkan atau dihilangkan. Nah, contohnya kayak gini. Pelari itu berasal dari kota Surabaya. Nah, kenapa kata kota tuh dikasih tanda kurung, guys? Nah, alasannya adalah kita tahu, guys, kalau Surabaya itu kan adalah nama kota, guys. Ibu kotanya Jawa Timur. Nah, tanpa kita menjelaskan kata kota di sini, kita tuh tahu, guys, kalau Surabaya itu adalah kota besar gitu di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita bacanya pelari itu berasal dari Surabaya, kita bakal nangkap maknanya. Oh, pelajar itu berasal dari kota Surabaya. Nah, kalau kota di sini sebenarnya adalah hanya untuk penambah aja, guys. Sebenarnya dia opsional ya, mau ditambahin atau enggak, itu suka-suka kalian, guys. Gitu. Nah, terus yang ini, guys, yang D. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang berfungsi sebagai penanda pemerincian. Nah, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan. Ini, 1.
akta kelahiran, 2, ijazah terakhir, 3, surat keterangan kesehatan. Nah, ini kan adalah perincian, guys. Perincian, dan untuk menulis perinciannya, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya, nah, kita membutuhkan yang namanya tanda kurung, guys. Gitu. Jadi bukan satu titik, kita pakai ini, 1 dikurung gini. Nah, terus mesti ada yang tanya nih, Kak, kenapa tidak di titik koma nih? Tadi kan ada yang sebelumnya di titik koma nih. Nah, aku bisa sebut akta kelahiran, ijazah, terus surat keterangan sehat itu kan sebenarnya apa ya? Itu lebih ke objek ya, guys. Dan di sini sebenarnya udah ada kata predikatnya, guys, melampirkan gitu. Nah, melampirkan, sorry sebentar. Di sini udah ada, aku mau identifikasi dulu, dia itu subjek, terus harus melengkapi. Nah, predikatnya tuh adalah harus melengkapi, guys. Berkas lamarannya objek dengan melampirkan keterangan. Ini keterangan ya, guys. Nah, kalau mungkin yang ini, yang 1, 2, 3, kalau aku bisa klarifikasi sekarang, ini adalah pelengkap aja, guys. Akta kelahiran, ijazah terakhir, dan surat keterangan sehat. Gitu, guys. Sampai sini mau ditanya nggak? Ini kalau kalian nanti penasaran, ini materinya adalah kalimat yang bagian struktur. Kalian bisa nih nyicil-nyicil belajar kalau misalkan kalian belum dapat materinya, itu nanti struktur kalian harus bisa bedain nih, mana frasa, mana klausa, mana kalimat. Gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Belum ada ya? Oh ya, Fernando boleh ditanya. Di poin C itu kan contohnya pelari itu berasal dari Surabaya. Boleh kasih contoh selain contoh yang di situ? Oh ya, benar. Makasih ya Fernando pertanyaannya. Mungkin yang kepikiran sekarang seputar nama-nama geografi sih, Do. Kayak misalkan aku ganti berasal dari kota Makassar misalkan. Nah, kita kan tahu Makassar itu adalah nama kota, dan tanpa menyebutkan nama kotanya, kita tahu kalau Makassar itu adalah nama kota. Cuma kalau misalkan contoh lain nih, sebenarnya untuk menentukan nih kata-kata mana aja yang keberadaannya itu pilihan gitu, misalkan kota, terus makanan, atau hewan gitu misalkan. Nah, kita tanpa menggunakan kata-kata seperti ini, kita udah tahu guys kalau objek yang dimaksud atau keterangan yang dimaksud, nah ini kan keterangannya Surabaya itu termasuk jenis kota, termasuk jenis makanan, atau termasuk jenis hewan deh. Gitu misalkan hewan kuda. Misalkan nih hewan kuda ya. Hewan kuda. Nah, kita kan mengkurungkan ini hewannya. Nah, tanpa kita tahu kata hewan, kita udah tahu guys kalau kuda tuh hewan nggak sih? Gitu. Oh, misalkan kayak gini, misalkan ibu membeli tanaman mawar gitu misalkan ya. Ini tiba-tiba langsung kepikiran ya, tanaman mawar. Nah, kita kurungin guys, tanamannya. Nah, tanpa kita tahu kata tanamannya, kita tahu nggak sih kalau mawar itu adalah tanaman guys. Melati, mawar, kembang sepatu. Mungkin itu yang bisa aku kasih contoh. Gitu ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak, udah cukup Kak, makasih. Oke, lanjut ya kalau misalkan ada yang belum ditanyain. Nah, tadi ada tanda kurung lengkung sama kurung siku nih. Emang apa sih Kak bedanya kurung siku sama kurung lengkung? Nah, aku mau jelasin nih. Yang A, kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan. Nah, kalau tadi itu kan yang kasusnya garis miring, guys, hutang. Itu kan untuk menghilangkan untuk menghilangkan huruf hanya nih, guys, biar jadi utang, guys. Soalnya utang yang baku, guys. Utang yang baku ya. Kalau hutang itu tidak baku. Nah, beda kasusnya kalau misalkan yang ini. Sang sapurba mendengar bunyi gemerisik.
Misalkan kalian lagi nulis banyak gitu, tiba-tiba kalian sadar, kalian nulis mendengar aja typo, misalkan kayak jadinya mendengar gitu. Kalian lupa nulis huruf D. Padahal itu kesalahan yang sepele, yang simple banget gitu. Nah, untuk menambahkan huruf D-nya di sini, kalian bisa pakai tanda kurung siku, guys. Tujuannya buat apa? Untuk memperbaiki kata yang salah tadi. Misalkan kayak gini, mendengar gitu. Nah, itu biar mungkin si pemeriksa jawabanmu bakal tahu, oh, kamu habis typo, terus kamu menulis kata D, huruf D, terus dikurung siku. Itu tuh karena kamu tadi typo, salah tulis, terus kamu mau menambahkan huruf D-nya, D. Gitu. Terus yang B, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat yang jelas yang terdapat dalam tanda kurung. Nah, tadi kan berlaku juga misalkan dalam tanda kurung, bukan tanda kurung, tanda petik 2, itu ada tanda petik tunggal. Nah, begitu juga dengan ini, deh. Dalam tanda kurung yang lengkung, ada lagi yang namanya tanda kurung siku, guys. Gitu. Sebenarnya misalnya gini, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Nah, ini udah menjelaskan, guys. Si penulis tuh mau kamu membaca bab 2. Nah, tapi di bab 2-nya halaman berapa? Nah, di bab 2-nya, biar lebih jelas lagi, kamu dikasih petunjuk lagi nih, lihat halaman 35-38. Nah, tapi bukan di kurung lengkungnya, guys, tapi di kurung siku. Gitu. Ada yang mudahnya sampai sini? Atau aman? Aman ya? Nah, terus tantanya kalian nggak asing nggak sih sama tantanya itu kayak, kalian tiap hari pakai banget tanda tanya. Yang pertama ini jelas banget. Tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, siapa nama Anda? Apa hobi Anda? Gitu. Nah, tanda tanya itu fungsinya untuk menjelaskan kalau itu adalah sebuah pertanyaan, guys. Gitu. Ini adalah pertanyaan. Aku mau ingetin lagi, kalau pernyataan atau deklaratif, mendeklarasikan itu pakainya titik. Tapi kalau seruan, perintah, ajakan, itu lebih ke seru gitu. Itu, guys. Nah, terus yang B, tanda tanya dalam tanda kurung dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, di Indonesia terdapat 740, terus ini ada tanda tanya tapi dikurung gitu. Bahasa daerah. Nah, tanda tanya dikurung ini maknanya apa sih? Dia menyangsikan gitu deh, kayak dia meragukan, lebih ke meragukan gitu. Kayak, emang bener gak sih di Indonesia tuh ada 740 bahasa daerah? Kan kita tahu kayak bahasa daerah kita tuh banyak banget, dan jumlah itu nggak bisa dipastiin gitu. Siapa tahu ada 745, 742, 740, bahkan ada yang 800, dan pendapat setiap orang tuh beda-beda. Nah, biasanya kalau kita membuat statement tentang jumlah yang banyak banget nih, tapi kita nggak yakin sama jumlahnya gitu. Nah, untuk menulisnya, kita perlu pakai tanda tanya, tapi dikurung juga, guys. Dikurung lengkung ya. Gitu, nggak bisa kayak 740 langsungan kayak gini, guys. Itu nggak boleh ya, guys. Apalagi 740, udah bener, guys, dikurung, tapi kurungnya kurung siku gitu. Nah, itu nggak boleh ya, guys. Yang benar adalah 740 dikurung lengkung. Itu baru benar. Ada yang mudahnya sampai sini? Aman ya, kalau misalnya ada yang tanyain. Kita lanjut. Aman, Kak. Oke, thank you. Tanda seru. Nah, tanda seru fungsinya cuma satu sih. Maaf mau nanya, Kak, boleh? Iya, gimana, Dodi? Kalau kan misalnya siapakah namamu, nah itu tuh di situ kalau mau nulis tanda tanya tuh harus pakai spasi dulu nggak? Oke, jadi makasih guys buat pertanyaannya. Jadi mungkin ini banyak orang yang salah kaprah tentang apakah perlu dispasi atau enggak. Jadi sebenarnya aku mau mengklarifikasi nih. Kalau tanda baca itu sebenarnya nggak usah dispasi, misalkan kayak gini. Kayak ini ya, siapa nama Anda, itu nggak usah dispasi. Misalkan aku nulis lagi, ayo berangkat. Ayo berangkat. Nah itu tuh
nggak boleh dispasi malah deh. Ayo berangkat. Terus kalau koma misalkan buku koma baju koma bla bla bla. Nah ini nggak boleh dispasi guys, karena udah aturan dari KBBI dan PUEB, penulisan tanda baca tuh nggak boleh yang namanya di spasi. Nah apalagi kalau misalkan kurung guys, ini nggak boleh dispasi ya. Misalkan kayak gini, misalkan aku nulis tikus dalam tanda kurung gitu. Nah ini nggak boleh misalkan jauh gitu tikus. Nah, jadi kalau misalkan kalian ngetik mulai dari sekarang, biasakan nulis tanda baca itu digabung, guys. Nggak boleh di spasi. Sebenarnya itu masalah sepele sih. Biasanya guru kalian nggak ngamatin sih. Cuma kalau kalian nanti udah kuliah, biasanya dosen atau guru kalian nanti bakal ngamatin sampai sedetail itu. Ini lebih ke pembiasaan aja sih buat kalian nulis ke depannya. Itu penjelasannya. Aman ya? Aku lanjut kalau misalkan aman. Spasinya di setelah tanda baca gitu ya, Kak? Gimana? Iya, benar. Setelah tanda bacanya. Baru di spasi gitu. Misalkan ini ya, buku, terus di spasi, baju gitu. Jangan setelah tanda baca ditulis mepet atau ditulis rapat gitu deh. Tetap di spasi. Tapi setelahnya ya. Bukan sebelum kata ininya. Sebelum kata buku kan tetap gabung gitu. Cuma setelah tanda komanya, yang kata bajunya tetap di spasi. Itu penjelasannya. Aman ya? Enggak. Oke. Sorry, ini tanda seru udah jelas ya guys. Ini buat seruan. Tapi jangan lupa jangan dispasi sih. Karena cukup fatal sih. Sebenarnya jangan dispasi ya guys. Oke, lanjut ke elipsis. Kalau kalian nemu pertanyaan isian gitu, nah misalkan kayak gini, ini kan lebih ke pertanyaan gitu, ada isian gitu. Terus kalian nemu juga kalau misalkan ada dialog panjang, kalimat panjang tapi disingkat gitu. Nah, itu adalah fungsi dari elipsis. Cuma aku jelasin dulu nih. Elipsis yang A. Elipsis dipakai untuk mengganti kata yang dihilangkan. Contohnya kayak gini. Titik-titik sehingga aku kenyang. Beliau akan titik-titik 2 hari lagi. Merasa aman adalah titik-titik gitu. Nah, titik-titik gitu, itu elipsis guys, fungsi untuk mengganti kata yang dihilangkan. Mungkin karena ingin menulis kutipan nih, lebih ke kutipan sih bahasanya, kutipan gitu, terus kalian kayak males nulis karena banyak gitu, kalian bisa pakai elipsis guys. Nah, kenapa elipsis yang di akhir kalimat itu ada 4? Karena yang satunya itu adalah tanda titik guys. Jadi elipsis itu kalian cukup butuh 3 aja, tapi di akhir itu ada tanda titik lagi 1. Jadi elipsisnya kehitung jadi 4 gitu. Cuma kalau misalkan nih bentuknya kalimat seruan nih atau kalimat pertanyaan, elipsisnya tetap 3, cuma diakhiri dengan ini tanda tanya atau elipsisnya tanda seru. Gitu guys. Terus yang B, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Nah, sebenarnya sama sih kasusnya. Ini kamu kayak males juga nulis banyak, tapi di 2 bagian gitu. Terus di tengah-tengahnya kamu nulis lagi. Menurut saya, kamu hilangin. Terus seperti itu, habis itu kamu hilangin lagi. Nah, untuk menutupi kemalasan kamu nih dalam menulis, kamu bisa pakai elipsis deh. Tapi jangan lupa elipsis di sini pakainya titik 3 gitu. Tanda titik jumlahnya 3. Gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Aman? Aman ya? Oke, lanjut ke... Oke, kelar. Sekarang aku mau tanya nih sama kalian. Tadi aku udah jabarin ada sekitar 8 tanda baca nih. Nah, ada yang mau volunteer nggak nih? Ngasih contoh aja 1 gitu. Seputar penggunaan tanda baca. Yang tadi udah diajarin aja sih. Mungkin kalian bisa inget-inget dulu nih. Refleksi dulu 5 menit nih. Kalian mikir-mikir nih. Kira-kira benar nggak sih pakai tanda titik koma atau pakai tanda seru?
Atau mungkin malah ada yang join minggu lalu terus mau ngasih contoh yang minggu lalu, misalkan tanda titik atau tanda apa lagi ya, tanda hubung, tanda pisah. Nah, kalian boleh banget sih. Intinya kalian boleh pakai tanda baca apa aja yang bisa kalian pakai buat membuat sebuah kalimat gitu. Coba ada yang mau volunteer dulu nggak? Oh ya, tapi aku mau iklan dulu nih. Jangan lupa buat isi presensi, guys. Tapi benar. Sama isi Jamboard juga. Aku lupa sih. Buat yang belum join tadi, aku mau nih sharing-sharing seputar apa ya? Kalian mau sharing-sharing seputar kampus dan PTN impian kalian? Kalian boleh banget share di Jamboard itu yang udah aku cantumin. Kalian boleh pakai gambar, boleh pakai notes gitu. Tapi jangan lupa buat presensi dulu, guys. Gitu. Kita break bentar aja deh, 5 menit, sambil mikir-mikir nih. Kira-kira kata-kata apa aja yang kalian bisa pakai buat menulis apa ya, menulis kalimat gitu dalam tanda baca dalam satu kalimat menurut kalian. Gitu. Guys, kalau di Jamboard itu kalian boleh pakai notes ya, guys. Jadi nggak usah nulis gitu. Ada yang pernah pakai Jamboard nggak sebelumnya? Kalau di Jamboard tuh kalian bisa pakai notes gitu. Nah, ini ada yang ngasih contoh nih. Bentar. Sebentar. Aku lihat dulu. Kak, mau tanya tanda tanya sama tanda seru bisa dipakai bersamaan nggak sih? Contohnya kata ha. Bisa deh. Kalau soal aku, misalkan kayak kayak dia shock terus bertanya gitu ya. Soal aku bisa. Jadi dalam satu kata atau satu kalimat pakai tanda baca dua sekaligus itu bisa. Kita biasanya nemu di novel kan, di novel atau di buku drama gitu. Oke, ada yang ngasih contoh banyak nih, Grata. Aku titik-titik sebenarnya tak tahu apa arti itu. Sebentar, yang di Cesi boleh sharing kenapa sebelumnya di antara kata aku sama sebenarnya ada kata nggak tuh? Coba, Cesi ada yang mau? Enggak ada sih Kak, itu cuman kayak dia terdiam sebentar kayak aku, terus baru dia lanjutin. Oh, oke. Sebenarnya setahuku ya kalau di elipsis itu juga bisa dipakai kalau penulisan dialog atau drama gitu, itu juga bisa, guys. Nah, bisa pakai namanya elipsis tanda titik 3 gitu. Oke, boleh Casey, thank you ya. Terus yang ini, ayah pergi ke kantor, titik koma, adik pergi ke sekolah. Oke, benar juga ya. Jadi kalimat setara yang udah setara bentuknya, terus dipisah gitu, pakai tanda titik koma. Oke, udah benar. Terus ambillah buku itu pakai tanda seru. Oke, udah benar. Ini kalimat perintah. Begitu juga dengan dari yang Alma nih. Tolong tutup pintu itu. Oke, benar. Terus aku suka apel, titik. Oke, benar. Ini kalimat deklaratif, guys. Kalimat pernyataan. Udah benar juga. Terus tinggi hati. Tanda petik tunggal sombong. Oke, udah benar nih. Kakak, kalau tanda tanya dalam kurung itu gimana, Kak? Saya kurang gimana. Oh, gini. Kalau tanda kurung itu saya tanda tanyanya kayak gini, misalkan kayak ini ya. Nah, ini tuh buat mempertanyakan sesuatu yang belum pasti nih. Misalkan aku contoh aja nih, misalkan Atta punya 10 mobil. Nah, tapi aku nggak yakin kalau misalkan si Atta tuh punya 10 mobil. Apakah si Atta punya 9 atau punya 11 atau justru punya 20 gitu. Nah, tapi biasanya untuk dalam satu kalimat kan kita nggak mungkin kayak pelin-pelan gitu ya, kayak atau punya 10, 11, 12 mobil gitu. Kita biasanya pakai satu angka aja nggak sih? Misalkan 10. Pakai satu bilang aja 10 mobil. Tapi karena kita masih ragu nih, kita masih nggak yakin, kita pakai tanda tanya, tapi dikurung siku gitu. Itu penjelasannya. Terus lanjut lagi ya. Itu ya penjelasannya dari Iwanul, itu ya penjelasannya. Terus, lama aku bayangkan universitas itu. Oke, mantap. Ini bener juga, guys. Apostrof ya. Terus kamu suka apel?
Oke, ini tanda tanya, benar. Lu udah move on kan, cuy? Oke, ini benar juga, guys. Menyaksikan ya, mempertanyakan sesuatu yang belum pasti. Tolong matikan lampu, tanda seru. Oke, mantap. Boleh, boleh. Ayahku pergi ke Jakarta. Sebenarnya ini ayahku pergi ke Jakarta, akhirnya pakai apa nih? Tanda titik, seru, atau koma, atau tanda tanya nih? Buat yang nggak pakai kota itu loh, Kak. Nggak usah yang kayak pakai kota Jakarta gitu. Oh, kalau mau, oke. Jadi mungkin maksudmu kotanya di tanda kurung gitu ya? Nah iya, Oh ya, oke. Jadi, oke, boleh pakai tanda kurung kotanya. Tadi yang resen siapa ya? Ada yang mau nanya nggak tadi? Tadi nih resen kalau nggak salah. Kalau nggak ada, aku lanjut baca-bacain komen kalian dulu nih. Apaan sih kamu? Oke, boleh. Sihnya dipisah pakai tanda koma, terus diakhiri dengan tanda seru. Oke, benar juga, guys. Aku kan berjuang. Oke, boleh. Akan disingkat pakai apostrof, boleh. Jumlah mantan kakak ada 10. Tanda tanya menyaksikan mantan kakak gitu. Oke, boleh. Boleh. Terus, kata yang bisa disingkat pakai kata tanda apostrof selain kata Allah, dan kan ada nggak ya? Biasanya kalau aku nemu di sastra itu lebih ke telah gitu, disingkatnya jadilah gitu ya, lah gitu. Kalau misalkan kan gitu jadi kan, jadikan gitu, akan. Aku baru nemu dua ini sih selama ini. Misalkan belum gitu juga bisa. Intinya tuh setahu aku ada kata yang bisa disingkat, ada yang enggak. Cuma setahu aku yang sering aku temu tuh ini, 3 besar ini sih yang paling aku sering nemu. Cuma kalau misalkan kalian mau nambah insight lagi, kata apa aja yang bisa disingkat pakai apostrof, kalian bisa lihat di artikel di internet. Gitu. Oke, lanjut lagi nih. Ibu, kakak, ayo makan dulu. Oke, udah bener ya. Oh ya, tapi aku mau clarif dulu nih, kalau tanda petik 2, setahu aku ini digabung ya, Dek. Ibu sama tanda petik 2-nya gitu. Ini setahu aku ya, kalau mengerti aku gitu. Jadi aku udah bilang soalnya kalau tanda baca itu digabung dengan kata sebelumnya. Gitu. Terus lanjut ya. Hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Ada tanda petik 2, ada titik di sini. Oke, udah bener. Ada kalimat, bukan kalimat, ada kata apa ya, kata yang bermakna paru-paru dunia terus diakhiri dengan tanda titik. Oke, udah bener. Terus kan kupinang kau dengan bismillah. Oke, bener juga. Akan di apostrof jadikan gitu. Boleh. Jangan lupa pakai masker. Terus berapa sih kamu? Oke, boleh. Terus jawabannya 740. Oke, boleh juga. Ini lebih ke menyaksikan lagi. Oh, aku kira kamu makan kayu. Oke, boleh banget. Malamlah tiba, tuh libur telah tiba. Oke. Yang 3 terakhir udah pakai apostrof terus. Yang benar itu telah atau lah ya, Kak? Lah, setauku lah gini lah. Lah sih. Bukan telah sih. Kalau telah kan di antara kata T sama lah kan ada kata huruf E. Telah gitu kayak telah gitu. Tapi yang disingkat tuh yang ini, lahnya. Gitu. Coba ada yang mau ini lagi nggak, sharing-sharing lagi, atau mau tanya boleh banget nih. Boleh guys, mau tanya-tanya lagi, mau sharing-sharing lagi. Kita jam 5 kuis ya, cuma biar kita nggak tegang-tegang banget nih. Kita ngobrolin seputar kampus boleh nih, atau seputar insecure nih. Kan lagi masa-masanya overthinking nih. Pada mau masuk mana sih, atau pada mau masuk jurusan apa sih? Ada yang ngerasa nggak sih kayak kalian tuh bingung mau masuk prodi apa? Kalian boleh banget reply di chat, atau kalian mau cerita ngomong gitu nggak apa-apa sih. Cuma kalau kalian mau tanya lagi seputar bahasa Indonesia, boleh banget gitu. Santai aja. Kita masih punya waktu sekitar 5 atau sampai 6 menit buat break dulu, biar kita nggak terlalu capek gitu. Yang mau minum dulu boleh banget. Atau sambil makan juga boleh.
Jadi santai aja guys. Atau mau kasih contoh lagi juga boleh guys. Jadi santai aja. Sebentar, aku mau lihat-lihat dulu nih komen-komen kalian nih. Sebenarnya dari yang aku lihat di kolom chat udah benar semua, udah banyak yang benar, cuma lebih ke aturan penulisannya aja biar lebih lebih bisa diperhatikan lagi antara spasinya, terus mana yang dipersingkat, terus titik duanya, titik komanya. Oke, Dewi silahkan. Kak, izin bertanya ya tadi untuk penulisan koma itu di spasi apa enggaknya itu tadi saya sinyal lagi buruk gitu. Jadi kayak kalau seumpama baju koma terus spasi celana atau baju koma langsung celana gitu Kak. Oke, thank you Dewi buat pertanyaannya. Jadi Dewi tanya nih, dipakai spasi atau koma sih Kak? Dipakai spasi dalam koma nggak sih Kak? Gitu kan kayak. Bentar, aku ganti tinta dulu. Misalnya ini ya, buku, spasi, sepatu gitu ya. Nah, jadi gini Dewi, sebelum tanda komanya, kita harus menulis katanya tergabung gitu dengan tanda komanya, buku, koma gitu. Nah, tapi setelah tanda komanya, kita harus menspasinya atau memisahkannya gitu. Kita nggak boleh misalkan kayak gini buku, spasinya dipisah jauh, sepatu gini nggak boleh guys. Apalagi kayak gini buku, udah bener, tapi sepatunya malah digabung. Nah ini malah jadi salah gitu. Yang benar yang pertama guys, buku, koma, sepatu, tapi sepatunya di spasi guys. Gitu. Terima kasih penjelasannya Kak. Oke. Kak izin keluar yang mau pergi dulu. Oke, thank you Anita. Terus Kak rekotannya bakal ditaruh di mana ya? Oh ya guys, jadi Sandal Ilmu tuh punya YouTube guys. Kalau kalian mau lihat rekotan, kalian tinggal cus aja ke Sandal Ilmu-nya aja ya di YouTube-nya. Nanti aku bakal kasih link-nya lagi, soalnya aku yang nge-up sendiri videonya ke YouTube-nya langsung. Gitu. Buat yang part pertama juga kalian udah bisa lihat di YouTube-nya Sandal Ilmu. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, silakan Fernando. Oke Kak, izin bertanya. Penggunaan tanda elipsis ini pakai spasi ya? Elipsis bentar. Belum. Nah, iya kalau Ya. elipsis itu ada spasinya ya guys. Gitu. Jadi untuk elipsis dia beda sama koma, beda sama titik. Dia pakai spasi. Gitu. Gitu Fernando. Kak, ini nanti materinya dikirim di grup Telegram nggak? Iya, nanti aku kirim kok. Dari link YouTube, link modul, link PowerPoint, semua aku kirim ke Telegram ya. Saya aku udah join di semua grup Telegram kan dari kelas 10 sampai kelas 12. Nanti aku sharing di semuanya. Oke, Rizka. Boleh nih nanya. Rizka mau nanya apa nih? Ya, gimana Rizka? Oh. Ya, jadi salah. Oh, oke. Oke guys, kalau misalkan nggak ada yang mau tanya lagi, kita kuis nih guys buat evaluasi nih. Benar ya? Aku stop share dulu. Beri, apakah itu termasuk apostrof? Kak, aku mau nanya nih sama Sukar nih, BRI itu maksudnya di sini nama bank ya, BRI gitu? Atau gimana? Atau BRI gitu, BRI atau BRI gitu? BRI Kak, oh BRI. Saya kira nama bank. Aku belum pernah sih sejauh ini nemu apostrof buat kata BRI gitu. Itu jarang banget sih, kayak misalkan BRI kayak gini ya. Aku belum nemu sih. Lagi pula, yang disingkat itu kan biasanya kayak misalkan nih, telah itu, akan, dan belum. Jadi itu yang disingkat tuh yang kata-kata sebelumnya nih. Nah, kalau beri ini kan kasusnya B langsung ngeri gitu ya. Beri, Kak, saya ada lihat di teks lagu gitu, Kak. Oh, ada di teks lagu. Kalau misalkan
memang ada di teks lagu, berarti emang ada orang yang pakai, berarti boleh deh. Cuma aku belum pernah nemu aja sejauh ini kasus yang beri di apostrof gitu. Cuma kalau misalkan ada yang pakai, itu boleh tahu. Kan ku berikan. Oke, boleh. Oke, makasih juga Sukar buat ilmunya. Jadi boleh ya kalau beri gitu. Ada yang mau tanya lagi guys? Udah jam 5? Belum ada ya? Coba aku siapin kuisnya dulu nih. Bentar. Kuisnya cuma terdiri dari 8 tanda baca minggu ini ya guys, nggak termasuk sama minggu lalu. Ada deh satu soal yang ada yang minggu lalu juga, tapi nggak itu kok, nggak susah kok. Tanda bahasa Indonesia nggak serumit fisika, nggak serumit soshum, nggak serumit sosiologi, nggak kok. Tenang aja. Untuk kuisnya pakai Quizzes ya? Iya, pakai Quizzes. Nah, aku siapin dulu nih Quizzesnya. Kalian siap-siap aja yang punya aplikasi Quizzes, atau kalian bisa buka web juga di tempat kalian nih. Benar. Oh ya, aku sistem Quizzesnya tuh jadi setiap soal aku bahas langsung deh. Jadi nggak kayak tanding gitu. Sebenarnya ikut tanding juga, cuma kita lebih ke jawab bahas gitu. Nah, oke. Bisa join nggak? Bentar, aku share screen kodenya. Itu 515487. Aku tunggu sampai 17.05 ya guys, kalau kalian mau join dulu. Ayo guys, jadi kuisnya nggak susah kok, santai aja. Kita kuis juga nggak sepanang-sepanang banget, jangan takut sih. By the way, semangat buat yang masih UAS, atau yang baru mau mulai UAS malah, semangat jangan sampai belajar kalian terganggu, dan jangan lupa istirahat juga ya guys. Jadi belajar sama istirahatnya balance gitu. Gitu guys, jangan sampai ngelupain salah satunya, tetap balance dua-duanya gitu. Berdoa juga jangan lupa sih. Oke, benar. Jadi jangan lupa berdoa juga guys. Berdoa, beristirahat, sama belajar tentunya ya. Nanti habis UASnya kelar, kalau kalian libur, kalian boleh refreshing, boleh liburan, boleh belajar, boleh ngapain tuh terserah kalian gitu guys. Oke, aku masih tunggu ya. Oke, masih 50 nih, masih kurang 20 orang nih. Aku masih tunggu nih.
Oke, aku tunggu sampai 17.07 deh. 17.08. Sayang banget nih yang belum bisa ikut kuis nih. Ayo, biar bisa melatih ketelitian dan keterampilan dalam belajar bahasa Indonesia. Demo join lagi. Oke. Oke, Mas, aku tunggu 1 menit lagi aja ya, biar bisa sekalian bahas-bahas soalnya juga. Oke. Karena udah nggak ada yang mau join lagi, aku mulai aja. Kalau misalkan kalian mau join, tinggal klik linknya aja ya, buat nyusul. Oke, aku mulai startnya. Nah. Oke, guys, kita lihat pertanyaannya dulu nih. Kalimat yang terdapat penulisan tanda kurung atau tanda kurung siku yang udah benar. Yang benar yang C ya, guys. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau volunteer nggak? Kenapa yang jawaban lain salah nih? Yang A salahnya di mana? Yang B? Yang D sama yang E? Kalau yang A, salahnya di sini ya. Ini harusnya pakai tanda kurung biasa. Terus kalau yang B, pakainya kurung siku, guys. Melihat gitu. Bukan tanda kurung lengkung. C-nya udah benar, yang D. Nah, di sini yang salah, guys. Nah, aku mau turunin dulu nih. Benar. Nah, tanda kurung lengkungnya harus diganti dengan kurung siku gitu. Ini untuk yang D. Terus yang untuk yang E, kita pakainya kurung lengkung, guys, bukan kurung siku. Jadi, mulai sekarang harus bisa mencermati mana yang pakai kurung siku, mana yang pakai kurung lengkung. Gitu, guys. Aman ya. Halaman aku lanjut nih. Bentar, guys. Ini apa? Nah, oke. Lanjut. Next question. Siap-siap. Ini emang agak tricky sih. Nanti aku coba jelaskan. Oke, jadi yang benar yang himbauan itu ya, guys. Kenapa, Kak? Kok yang himbauan yang benar, yang lain salah? Oke, jadi aku coba jelasin. Aku pakai warna biru tua. Nah, himbauan. Mulai sekarang, jangan nulis himbauan lagi ya, Dek. Soalnya himbauan tuh nggak baku, guys. Yang benar tuh himbauan, guys. Nah, untuk menghilangkan huruf H-nya, kita pakai garis miring. Mengapit huruf H-nya. Nah, bapakku bekerja di perusahaan tambang. 2016 sampai 2020. Ini kan bukan 2 tahun yang berurutannya, Dek. Nah, untuk memisahkannya, kita pakai tanda pisah. Jadi yang baru join, aku coba jelasin, ini salah ya, Dek, kalau misalkan kalian masih pakai tanda hubung. Ini yang pendek namanya tanda hubung ya. Ini tanda hubung, kalau yang panjang, itu tanda pisah.
Nah, untuk kasus misalkan ada 2 tahun yang tidak berurutan nih, misalkan 2016 sampai dengan 2020, maksudnya dia bukan 2 takwim gitu, bukan kayak tahun ajaran. Misalkan kalau tahun ajaran kan 2014, 2015, musim 2012, 2013. Nah, ini kan 4 tahun sendiri ya jaraknya. Nah, untuk memisahkannya, kita pakai tanda pisah, guys. Itu bukan tanda hubung. Terus yang ini, Gubernur Jawa Tengah bernama Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat bernama Ridwan Kamil, memimpin jalannya rapat pleno. Nah, ini tuh namanya aposisi, guys. Ini keterangan tambahan, guys. Misalkan aku menghilangkan kata bernamanya nih. Hilang kayak gini ya. Nah, untuk mengapit nama Ridwan Kamilnya, kita bisa pakai namanya tanda koma, guys. Gubernur Jawa Barat, koma Ridwan Kamil, memimpin jalannya rapat pleno. Nah, untuk memisahkannya kita pakai koma. Terus ini, ketua tim bernama Andi Wijaya. Nah, ketua tim untuk menjelaskan kalau ketua timnya bernama Andi, kita bisa pakai titik 2. Contohnya kayak ini. Ketua tim Andi. Gitu. Terus yang Grace berhasil menjadi juara 1 balap sepeda di tingkat Kota Semarang. Kita bisa tulis kalimat ini dengan Grace berhasil menjadi juara 1 balap sepeda di tingkat Kota Semarang menjadi se-Semarang. Kalau se itu kan menjelaskan tingkat Semarangnya, guys. Itu penjelasannya. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanya dulu sebelum aku lanjut? Sekarang boleh nih nanya. Yang bapakku bekerja di perusahaan tambang pada tahun 2016 sampai dengan 2020 bukannya bisa pakai yang S garis miring D itu ya, Kak? Oh, kalau itu juga bisa, deh, benar. Tapi aku mau clarif dulu nih, yang benar itu bukan ini ya, bukan kayak gini. Tapi kayak gini, S titik D titik. Sampai dengan. Kenapa pakainya titik, guys? Karena dia kan singkatan. S titik tuh sampai, D titik tuh dengan. Bukan pakai garis miring, guys. Pakainya titik. Sampai dengan. Gitu. Penjelasannya sekarang. Itu juga bisa. Oke, makasih, Kak. Oke, makasih pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Belum ada ya? Oke, lanjut. Bentar, aku hapus-hapus dulu nih. Oke, lanjut ke soal ketiga, guys. Oke, guys. Jadi aku mau lihat nih. Bagi penggunaan tanda apostrof yang salah. Oke, udah bener ya, guys. Jadi aku udah jelasin juga, kalau Jumat, itu kan sebenarnya bahasa Arab, guys. Nah, kita nggak usah menggunakan apostrof untuk menyebut Jumatnya, guys. Nah, kalau kayak gini, singkatan 45, lah, itu terus tahun juga disingkat, itu pakai apostrof. Udah jelas ya, guys? Gitu. Oke, lanjut ya.
Oke, guys, jadi di sini sempat ada perbedaan pendapat nih. Aku coba jelaskan ya. Yang benar tuh yang B, perjuangan pemudanya di garis miring, benar. Aku tulis-tulis dulu nih. Aku coba jelasin ya. Kenapa yang A salah? Tidak perlu diperbaiki. Ini kan nama buku, guys. Nah, nama buku kita tahu. Itu harus ditulis miring, guys. Gitu. Yang B-nya udah benar. Terus yang C. Kenapa perjuangan pemuda dikasih petik 2 salah? Karena dia adalah nama buku, guys. Beda kasusnya kalau misalkan judul bab, artikel, jurnal. Nah, bab artikel jurnal itu kan adalah bagian dari buku itu. Nah, untuk menuliskan bagiannya, kita pakai yang namanya petik 2. Tapi untuk judul bukunya, judul korannya, judul majalahnya, kita pakai huruf miring, guys. Nah, apalagi yang D. Yang D salah juga, guys. Nggak bisa pakai petik tunggal. Terus yang E, kenapa nih salah nih? Nah, aku mau coba jelasin nih. Mulai sekarang, kalian biasain kalau nulis judul itu jangan pakai kapital semua, guys. Bukan kayak orang gas ya, guys. Tulisnya tetap normal aja, kayak perjuangan pemuda gitu. Tapi ingat, yang ditulis kapital, maksudnya kayak gini, kayak perjuangan, kayak gini, kayak yang huruf-huruf awal aja. Bukan semuanya kayak gini, ini kan semuanya di kapital nih. Tapi ingat, masih ada 2 bagian lagi yang nggak usah di kapital. Yang pertama tuh konjungsi. Konjungsi itu kayak dan, namun, tetapi. Itu nggak usah dikasih kapital, guys. Yang kedua itu adalah kata depan. Kata depan tuh kayak misalkan di, ke, dari, pada. Nah, itu nggak usah dikasih kapital, guys. Cukup ditulis misalkan kayak ini nominanya, kata bendanya, kata sifat, kata keterangan itu tetap menggunakan huruf kapital. Tapi yang 2 ini jangan sampai, guys. Konjungsi sama kata depan nggak boleh pakai kapital. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini? Kalau masih aman, aku lanjut ya. Aku lanjut ke soal nomor, ini tinggal sisa 2 lagi. Nah, ini kelanjutan dari soal yang tadi nih, guys. Oke, mantap. Udah banyak yang bener ya, guys. Cuma aku kalau jelasin lagi nih. Ini kan judul apa ya, guys? Judul dari bab perjuangan jalur diplomasi. Nah, untuk perjuangan jalur diplomasi, kita cukup pakai tanda petik 2 aja, guys. Nggak usah dimiringin, ini nggak usah. Apalagi di kapital gitu nggak usah. Nah, tapi ingat, yang di kapital adalah yang huruf-huruf depannya, guys. Jadi yang perjuangan jalur diplomasi ini kan huruf-huruf awal ya. Nah, itu harus di kapital, guys. Kayak gini yang opsi D. Kalau tidak perlu diperbaiki, perjuangan jalur diplomasi kan judul bab, guys. Jadi tetap harus dikasih petik 2. Gitu. Ini salah, ini juga salah. Gitu ya. Oke, Fernando, silakan bertanya. Kak, izin bertanya di sini kan kenapa judul bab nggak dipakai tanda petik tunggal, jawaban yang benar gitu. Kenapa nggak pakai tanda petik tunggal? Itu tanyanya ya? Iya. Kenapa nggak pakai petik tunggal gitu? Yang mananya? Yang babnya ini? Atau ya? Benar-benar. Pakainya petik 2 kan? Yang kalimat yang warna merah, Kak. Kenapa nggak pakai? Oh, sorry, aku salah nangkep. Jadi itu. ini tuh nama bab D.
perjuangan jalur diplomasi. Nah, aku tadi udah jelasin juga kalau di PowerPoint tadi, kalau perjuangan jalur diplomasi, itu menjelaskannya kalau nama bab, nama artikel gitu, kita pakainya petik 2, deh, bukan pakai petik tunggal. Kalau petik tunggal tuh lebih ke ini, lebih ke misalkan tadi, misalkan dalam tanda petik 2, ada petik tunggal di sini. Terus yang kedua, misalkan ada tadi istilah tergugat, terus petik tunggal yang digugat. Jadi menjelaskan definisi dari kata sebelumnya. Nah, kalau ini kan bukan menjelaskan definisi dari kata sebelumnya, deh. Ini kan hanya menjelaskan bagian babnya gitu loh. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Oke. Sorry, aku juga sempat salah tangkap tadi. Maksudnya dari yang ini ya. Yang petik 2-nya perjuangan jalur diplomasinya. Iya, pakai petik 2, guys. Bukan petik tunggal. Bukan pakai huruf miring juga. Sorry. Sorry. Lagi. Oke. Soal terakhir. Ini soal nomor 6. Ini yang join minggu lalu mudeng sih asli. Cuma yang join sekarang ada kemungkinan bisa nih, bisa juga nih, bisa ngerjain juga nih. Kalau kalian ngikutin videoku yang dulu, yang minggu lalu tepatnya itu, kalian bisa dapetin insight juga seputar tanda baca yang sebelum ini. Oke, guys. Sorry juga sebelumnya aku ngasih pertanyaan kayak gini. Bentar, aku coba jelasin ya. Pertanyaan terakhir nih. Anotate dulu. Korelasi yang benar. Tanda titik 2. Menulis durasi waktu. Oke, aku coba flashback sedikit ya. Nanti kalian bisa lebih lanjut nonton YouTube-nya. Kalau misalkan kalian nemu pukul 12.30 titik 2 kayak gini sama 12.30 kayak gini, yang benar tuh yang ini, Dek. Nah, jadi mulai sekarang ini tuh salah gitu kayak sesuai KBBI dan POIB yang tepat, tanda titiknya cukup satu aja, nggak boleh pakai titik 2 gitu. Nah, terus kenapa pakai kata pukul, Kak? Kenapa nggak pakai kata jam? Kalau jam itu lebih ke alatnya, lebih ke bendanya, jam dinding, jam waker, jam handphone. Kalau pukul itu untuk menandakan waktu emang fungsinya. Bukan pukul orang ya, tapi pukul itu emang ada fungsinya untuk menandakan waktu atau durasi gitu. Ini lebih ke pukul, terus misalkan kalau ada durasi misalkan 00.00.15 jam. Ini bacanya tuh 15 detik, guys. Terus misalkan lagi 00.01.10 jam. Ini maknanya 1 jam 10 detik. Sorry, bukan 1 jam. 1 menit 10 detik. Nah, yang 1 jam 1 menit 10 detik contohnya kayak gini. 01.10 jam. Jadi yang pertama, itu menandakan jam, 1 jam, ini menit, 1 menit, 10 yang terakhir ini 10 detik. Jadi 1 jam, 1 menit, 10 detik. Gitu. Terus yang ini, guys. Tanda hubung untuk menyatakan sampai ke atau sampai dengan. Nah, untuk menyatakan sampai ke, misalkan Bandung sampai ke Semarang, kita pakai yang namanya tanda pisah, guys. Bukan tanda hubung. Kalau tanda pisah tuh bedanya sama tanda hubung apa? Kalau tanda hubung tuh pendek, guys. Kalau tanda pisah itu panjang. Nah, kalau yang sampai dengan misalkan tadi 2015 sampai dengan 2017. Nah, itu kan 2 tahun yang berbeda nih. Nah, menyatakan durasi waktu juga kan. Maksudnya durasi waktu dalam tahun sampai dengan 2017 gitu. Nah, untuk menggunakannya gitu, menggunakan 2015 sampai 2017, kita menggunakan tanda pisah, guys. Gitu. Terus tanda pisah, batas penyisipan kata. Oh ya,
Aku coba jelasin lagi, guys. Apostrof itu bisa pakai dua cara, guys. Yang pertama, kita pakai koma. Yang kedua, kita pakai tanda pisah, guys. Kayak misalkan tadi, Presiden Indonesia. Nah, kita bisa pakai gini, Jokowi. Jokowi, pisah lagi, pergi kemana gitu, pergi ke luar negeri gitu misalkan. Nah, untuk memisahkan kata Jokowinya ini di antara Presiden Indonesia sama pergi, kita bisa pakai tanda pisah, guys. Gitu. Nah, terus titik koma. Nah, untuk perincian kita tahu, guys. Kalau perincian itu kita pakai yang namanya titik, guys, bukan pakai titik koma. Misalkan ibu membeli perabot rumah tangga, titik 2, misalkan kursi, koma meja, koma dan lemari gitu misalnya. Nah, itu pakainya titik 2, guys. Nah, terus yang terakhir, tanda kurung mengapit huruf sebagai koreksi. Nah, untuk mengapit huruf sebagai koreksi, ini kurungnya, maksudnya ada kurung lengkung ya, guys, bukan kurung siku, guys. Kalau mengapit sebagai koreksi kan kita bisa pakai dua cara nih. Terus gimana ya enaknya ya? Aku mungkin delete yang ini dulu. Bentar. Yang pertama, kalau misalkan kalian kelebihan huruf, kalian bisa pakai huruf miring nih, misalkan kayak di himbauan. Nah, itu untuk mengapit huruf yang berlebihan, kita bisa pakai garis-garis miring. Terus yang B, kalau misalkan hurufnya kurang nih, kayak tadi mendengar, kurang huruf D, kita bisa pakai kurung siku, guys. Dan mendengar. Gitu. Ini kelebihan, ini kurangan. Gitu. Itu ya, guys. Ada yang mau dinanya nggak sampai sini? Kalau kalian masih bingung, nanti kalian bisa nonton YouTube yang minggu lalu. Aku udah upload juga di Senggal Ilmunya yang YouTube. Nanti aku bakal share lagi linknya. Oke? Oke, jadi itu soal buat sore ini. Aku coba lanjut ke perolehan akhirnya. Oke, yes. Nah. Tapi overall udah bagus kok. Kayak kalian udah nyimak materi kali ini dengan bagus. Kalian udah jadi aktif juga. Makasih buat keaktifan kalian dalam bertanya, dalam berdiskusi, maupun dalam berpendapat. Aku sangat apresiasi itu, dan jangan takut buat berpendapat, karena kalian boleh kok salah, tenang aja, kalian bakal diluruskan gitu. Sebenarnya dari overall nilai kuisis juga udah pada bagus juga, udah pada mantep. Oke guys, makasih juga yang udah berpartisipasi, dan selamat buat Laudia. Keren banget, bisa bener semuanya. Terus diikutin sama ini. Kayaknya udah bagus-bagus juga. Tinggal perbanyak pelatih aja, guys. Oke, aku stop share dulu. Sama aku